kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap Dia layak untuk diharapkan sebab Dia ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Seluruh hidupku tak akan goyah. Mari kita sambut Dia, Tuhan yang ajaib. Haleluya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Mari yang percaya sorakan, tak akan goyah selamanya. Mari semua yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Mari taruh tanganmu di dadamu. Ikuti bersama-sama kita sepakat berdoa. Sebab firman Tuhan berkata, Matius 18:19 berkata, saudara, 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, maka apa saja yang mereka minta, Tuhan mendengarkannya, menjawabnya. Mari kita sepakat. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu. Saya sadar saya dikasihi, saya berharga di mata-Mu. Sebab itu Engkau memberikan yang paling berharga, yang melampaui emas dan perak, yaitu Kau berikan kehidupan-Mu menghidupi saya. Saya percaya firman Kristus, Injil-Mu menghidupi saya. Saya mau terima kabar baik yang dari surga menghidupi saya. Bukan oleh kuat dan gagah saya, tapi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus adalah hidup-Mu yang menghidupi saya. Saya hidup oleh kasih karunia-Mu. Saya percaya, saya terima terjadi dalam hidup saya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat tahun baru bagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Biarlah semua yang menjadi kehendak Tuhan yang indah, yang mulia, yang ajaib terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Baik, silakan duduk semua saudara. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita sering mendengar ya satu pernyataan, dunia sedang tidak baik-baik saja. Tapi bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Apakah saudara sedang tidak baik-baik saja? Gimana saudara? Saudara ketika dengar kata itu, lalu apa yang ada di dalam hati saudara? Wah, kok sama dengan aku? Saudara, mestinya kita anak-anak Tuhan mengalami Tuhan tetap baik bagi kita semuanya, sehingga hidup kita tetap baik. Tuhan yang baik
yang selalu mau bekerja dalam hidup kita semuanya, sekalipun keadaan dunia. Saudara, saya berdoa, saya bergumul, Tuhan, apa yang menjadi pesanmu? Kasih Tuhan yang begitu luar biasa di tengah dunia yang kata dunia tidak baik-baik saja. Kita tentu tidak mau ikut terminologi-terminologi ya, yang saudara, yang bertentangan dengan iman kita. Keadaan mungkin betul tidak baik-baik saja, tapi iman kita berkata, kasih Tuhan baru setiap pagi, kasih Tuhan baru setiap minggu, kasih Tuhan baru setiap bulan, kasih Tuhan baru setiap tahun. Haleluya. Nah saudara, kalau kita perhatikan sekalipun keadaan dunia pada zaman di mana Abraham hidup tidak baik-baik saudara, tetapi Tuhan mendengar doa Abraham. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-19, ketika kemudian saudara Lot ada di Sodom dan Gomora, karena doa Abrahamlah, maka Tuhan mau membela. Sekalipun tadinya saudara kota itu mau dihancurkan, tapi Tuhan tetap mau mendengar doa Abraham. Bisakah saudara bayangkan kalau di dunia ini tidak ada lagi orang yang percaya Yesus? Bisakah saudara bayangkan kalau di dunia ini tidak ada lagi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus? Apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Saudara, kalau kita melihat sebenarnya apa yang terjadi di dunia saudara, dunia betul-betul sedang masuk ke dalam sistem yang dimana ini sebenarnya sistem Babel. Kalau kita melihatnya lebih jelas lagi, salah satu sistem Babel adalah sistem agama. Apa itu sistem agama saudara? Semuanya diatur, semuanya diancam, dipaksa menurut undang-undang, menurut hukum. Saya bukan bilang bahwa tidak boleh ada aturan, bukan berarti tidak boleh ada hukum. Tapi kalau manusia tidak berubah di dalam inward, maka outwardnya ya sesuai dengan apa yang ada di inwardnya. Saudara, tahun lalu Tuhan taruhkan begitu kuat sekali saudara, yang kemudian menjadi satu buku yang berjudul Growing Outward. Saudara, ini jauh sebelum kemudian Tuhan memberikan satu tuntunan kepada gembala pembina kita. Jadi kita mendapatkan satu peneguhan saudara. Yang kemudian tahun 2026, Pak Niko mendapatkan tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Dan saya percaya itu satu saudara, tuntunan Tuhan yang didapatkan dalam pergumulan dan doa yang begitu penting. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengikuti tuntunan Tuhan. Haleluya. Nah saudara, jadi apa yang terjadi kalau saudara perhatikan negara seperti China. Adik saya baru saja pulang dari China 2 minggu, dia bilang begini, Bang, abang mesti pergi ke China, abang mesti pergi ke China. Saya pikir ada apa? Wah, di sana luar biasa. Perkembangannya, kemajuannya. Lalu kemudian saudara, dia bilang begini, orang-orang di China tertib, teratur katanya begitu. Lalu dia bilang, kalau ada barang tertinggal, nggak akan ada yang curi. Nggak akan ada yang ambil. Itu di negara komunis. Bisakah saudara lihat bahwa ke depan ini sistem ini akan menjadi sistem yang kemudian akan diadopsi oleh negara-negara. Di sana saudara, orang gak bisa lagi berbuat jahat. Kenapa? Semua diatur, semua diawasi saudara. Di tempat wisata ada tentara berjaga, ada kamera di mana-mana. Dan kameranya canggih, bisa membaca wajah orang lalu menemukan siapa nama orang itu. Jadi artinya orang tertib, teratur, tidak berbuat jahat, bukan karena dari dalam hati saudara. Tapi kenapa? Karena dikondisikan. Saudara, dunia hanya sedang mencapai satu titik di mana
manusia nggak usah lagi ngomong Yesus, nggak usah lagi ngomong Kristus. Yang penting hidupmu baik-baik saja. Jadi yang dunia kejar adalah hidup baik menurut siapa? Menurut dunia, saudara. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kalau dunia berhasil membuat dunia menjadi baik-baik saja. Bukankah sistem komunis sudah ada dari dulu? Kenyataannya saudara, apa yang terjadi di dunia dengan segala sistem yang ada tidak mampu. Saudara, kita perhatikan negara-negara yang kemudian berperang satu dengan yang lainnya. Nah saudara, Tuhan kemudian menaruhkan kepada saya pagi hari kasihku seperti yang terjadi dalam kitab Kejadian 19. Dari mulai ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikianlah kasihku kepada manusia. Mari saudara, saya mengajak saudara semuanya memiliki pengharapan karena engkau mengenal kasih Kristus. Banyak kali orang hanya mengejar pengharapan untuk doa atas berkat, doa atas pekerjaan, atas bisnisnya untuk dijawab oleh Tuhan. Ya, Tuhan ingin memberkati kita. Tapi kalau engkau tidak mengenal kasih Kristus, maka semua berkat itu saudara bisa membuat kita menjadi sesat justru karena kita jadi lupa diri. Dalam kitab Kejadian 19, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca Alkitab kita dari ayat yang ke-15 sampai dengan 22. Mari baca 1, 2, 3. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota, dan sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian Tuanku, sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian nyawaku akan terpelihara. Saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun iman permintaanmu akan, ya ini kota yang telah kau sebut itu tidak akan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut, haleluya. Saudara, ini kota Sodom dan Gomora oleh karena dosa yang begitu mengerikan terjadi sampai Tuhan tidak tahan lagi saudara. Akhirnya Tuhan ingin membinasakan kota itu. Apa yang terjadi dengan dunia hari-hari ini saudara, bukanlah Tuhan ingin menghancurkan, tetapi manusia justru oleh karena apa yang terjadi, apa yang dibuat oleh manusia secara kolektif, maka mengakibatkan kerusakan, dan kerusakan mengakibatkan apa saudara? Kehancuran. Tetapi saudara lihat, Tuhan kemudian membela Abram. Saya mau katakan kepada saudara semuanya hari ini, engkau berdiri di hadapan Tuhan, engkau percaya Yesus, engkau beribadah kepada Yesus, Tuhan melihat hidupmu, maka Tuhan pun membela keluargamu.
Haleluya. Bahkan lebih lagi daripada itu saudara, kota itu pun bisa tidak binasa. Saudara, percayakah saudara bahwa kehadiran orang percaya, kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran orang-orang yang sadar dikasihi dan mengasihi Tuhan, bahkan bisa menyelamatkan kota kita, menyelamatkan bangsa kita. Haleluya. Dan saudara, ketika kemudian Tuhan bertindak, Tuhan mengirim malaikatnya saudara untuk mendatangi Lot. Saudara, untuk apa? Untuk mengasihani mereka. Tuhan mengasihani semua manusia. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, sebab itu apa yang terjadi saudara, di tengah situasi yang begitu menegangkan itu saudara, kemudian malaikat Tuhan berbicara kepada Lot, ayo bangun, bawa keluargamu, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bawa keluargamu kepada Tuhan. Saudara, kita ada di zaman di mana dunia manusia sedang mengejar untuk mau semakin menjadi seperti Tuhan menurut versi dunia. Saudara, dunia akan menciptakan dan sedang menciptakan teknologi bagaimana memilih benih. Anak ini nanti mau seperti apa, mau kayak apa, bisa dipilih. Bukan Tuhan lagi saudara yang menjadi penentu. Lalu apalagi saudara, kebahagiaan nanti itu bisa diatur. Saudara bisa melihat sesuatu, meminum sesuatu, lalu kemudian saudara bahagia dan akhirnya saudara nggak butuh Tuhan, lalu nggak butuh sesama lagi. Dan rasa hidup baik-baik saja. Kenapa? Karena manusia hanya mengejar. Saudara perhatiin, statement yang berkata dunia sedang tidak baik-baik saja, tujuannya apa? Supaya kita mengejar apa yang baik-baik saja. Baik-baik saja menurut siapa? Menurut versi dunia. Dan saudara, tetapi Tuhan kemudian mau menyatakan keselamatannya. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Kedua orang itu adalah pernyataan tentang kehadiran malaikat menyelamatkan. Dia tarik tangan itu saudara, dituntun keluar, bahkan disuruh berlari. Saudara, kita ada di zaman di mana tarik-menarik antara kehidupan iman dan kehidupan dunia sedang terjadi. Dan saudara, sepertinya engkau merasakan kok kayaknya ikut Tuhan itu sulit, ikut Tuhan itu berat. Padahal sesungguhnya saudara yang terjadi karena tangan kita masih memegang apa yang dari dunia ini. Saudara, saya tahu tidak ada seorang yang 100% sudah betul-betul lepas dari dunia ini. Tetapi ketika engkau mau membuka hatimu, makin lama daya tarik akan Kristus makin memenuhi hatimu saudara. Maka engkau makin melihat dunia ini, makin kurang tertarik, makin tidak tertarik. Saudara, kalau naik ke atas gunung, saudara lihat ke kota, tentu ini pemandangan yang indah. Betul enggak? Memandang kepada bumi, kepada dunia indah. Lalu kemudian saudara lihat ke matahari. Enggak usah lama-lama, 10 menit aja tatap matahari itu saudara. Lalu setelah saudara tatap matahari itu, lalu saudara lihat ke bumi lagi, apakah bumi masih indah? Masih indah enggak? Buminya masih indah, enggak berubah. Ya, saudara bawa kemudian saudara lihat matahari, lalu saudara lihat ke dunia, bukan berarti dunia berubah. Tapi matamu berubah. Haleluya. Ketika engkau memandang kepada Kristus, mata kita mulai berubah. Semakin melihat daya tarik Kristus, semakin melihat keindahan Kristus, semakin melihat kemuliaan Kristus. Saudara, tapi namun demikian Tuhan tahu ada yang berlambat-lambat.
Ya sudahlah, kita baik-baik sajalah. Hanya yang dikejar cuman itu saja saudara. Tahun apa? Tahun amanat agung. Ya amanat agung itu buat yang lain saja. Kita amanat pekerjaan, bisnis usaha, dan amanat ferut. Ya, amanat bank account saudara. Tapi Tuhan saudara tetap menuntun mereka sampai keluar lalu berkata, lari, lari. Jangan menoleh ke belakang. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, banyak orang ingin punya masa depan, tapi hatinya masih menoleh ke belakang. Saudara, di dalam Yesus, kita yang menerima karya salib Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Saudara, Alkitab kita mencatat, kitab Ratapan berkata kasih Tuhan baru setiap pagi. Wow. Waktu saudara bangun pagi hari, lalu melihat matahari terbit, mataharinya masih lama? Masih lama? Mataharinya masih yang lama, saudara. Waktu saudara hirup udara Tuhan sudah sediakan. Saudara injek bumi, buminya masih yang lama? Masih yang lama. Tapi ada satu yang baru. Kasih Tuhan baru setiap pagi. Sebab itu saudara, untuk kasih yang baru, maka di antara semua, saudara, kehidupan kita ini, tangan kita masih tangan yang lahir sekian tahun lalu, tangan yang lama. Mata kita masih mata yang ada, mata yang lama. Tetapi ada satu yang baru yang Tuhan nyatakan. Yaitu apa? Hari itu baru, saudara. Tapi sayangnya saudara, kenapa kita menjalani hari kita? Dan kemudian kita menuntut, ya gimana lah nasibku memang begini. Beginilah kehidupanku. Karena kita selalu berpegang kepada yang lalu. Maka apa yang terjadi saudara, kitab Kejadian 19 ayat 26 mencatat. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Dia menoleh ke belakang. Saudara, pesan Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Aku melupakan apa yang di belakangku. Amin. Saudara mau lupakan apa yang di belakangmu? Mau lupakan? Lalu mengarahkan diri kepada apa yang di depanku. Mengarahkan diri ke depan tapi hatinya ke belakang. Gak bisa juga saudara. Lalu kemudian apa? Berlari kepada tujuan. Saudara siap berlari kepada tujuan. Siap berlari kepada tujuan. Apa tujuan saudara? Mari saya akan tutup saudara firman Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-33. Biarlah semua kita anak-anak Tuhan hidup di dalam tujuan Tuhan. Mari sama-sama baca saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini ayat terkenal, saya jarang khotbahin ayat ini, tapi mari tutup mata saudara, nggak usah baca, sekarang sebut sendiri saudara tanpa baca. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Matius 6, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan maka semuanya itu.
Sekali lagi, Matius 6 ayat 33. Tetapi dan maka semuanya itu kata kepadamu sebut dirimu saudara. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu dan maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Ricky Nelson Tampu Bolon. Haleluya. Apa yang ditambahkan? Apa yang ditambahkan? Semuanya. Apa itu semuanya? Apa saja yang kau butuhkan bukan hanya Tuhan sediakan, Tuhan mau tambahkan dalam hidup saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Bukan cari berkat Allah, cari pertolongan Allah. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah. Di dalam kerajaan Allah ada apa saudara? Alkitab berkata, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita sambut yang baru dalam kerajaan Allah. Apa yang baru? Mari kita mau hidup baru setiap hari. Saudara, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bagaimana dunia tahun 2100 ke atas. Saudara tahu apa yang terjadi dengan dunia tahun 2100 ke atas? Menurut penelitian ini akan banyak kota-kota yang menjadi hutan, hancur, rusak. Kenapa? Karena manusianya nggak ada lagi. Menurut saudara itu masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Masuk akal. Kenapa? Lihat, sekarang yang banyak orang tuh makin nggak mau punya anak. Betul nggak? Istilahnya apa? Child free. Udah disebut lagi istilahnya child free. Jadi mau bebas dari anak. Anak ini nyusahin. Belum lagi lama-lama orang juga saudara kepahitan hidupnya, nggak mau nikah. Ya kan? Makin lagi. Belum lagi gerakan LGBT yang terus mau bergerak saudara untuk mengubah manusia, mengubah DNA manusia. Dan kemudian akhirnya seolah-olah pernikahanlah yang jadi masalah, seolah-olah anaklah yang jadi masalah. Padahal yang jadi masalah adalah apa? Apa yang dimasukkan dalam hidup kita ini saudara. Kalau yang dimasukkan air susu, nggak mungkin muntahnya air comberan. Betul? Apa yang dimasukkan dalam hidup kita? Saudara, Tuhan mau selamatkan kita semuanya. Tuhan mau memasukkan hidup yang baru di dalam kita supaya kita hidup untuk kerajaan Allah. Bukan kerajaan kegelapan, bukan kerajaan dunia ini saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang mau hidup baru dalam Kristus. Apa itu hidup baru dalam Kristus? Ada 7 hal yang menjadi hal yang penting untuk kita bisa membayangkan. Seperti apa hidup yang Tuhan mau, seperti apa kehidupan baru di dalam Kristus. Saya mau katakan kepada saudara semuanya, mari fokus kejar untuk bisa mengalami hidup baru. Karena orang yang hidup baru lalu hidup serupa Kristus. Saudara lihat Yesus selama hidupnya, tempat yang dimana sisa cuman air yang gak ada lagi anggur saudara. Tapi Tuhan mampu buat air kotoran menjadi air anggur. Air itu untuk cuci kaki. Tradisi orang Yahudi masuk ke satu rumah mesti cuci kaki dulu. Anggur habis di pernikahan.
Tapi kemudian apa yang terjadi? Karena Yesus hadir di situ, air kotor bisa menjadi air yang membawa sukacita. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, mungkin di dalam hatimu, di dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu tinggal sisa air kotor. Apa itu air kotor? Itu air bekas cuci kaki, saudara. Mungkin ini perjalanan kehidupan kita yang masa yang lalu. Tapi Tuhan mampu mengambil masa lalumu, menjadikannya anggur. Anggur berbicara manis, anggur berbicara sukacita. Kehidupan kita yang pahit Tuhan mampu ubah menjadi manis. Karena Yesus hadir di situ. Yesus hadir di tengah kerumunan lebih dari 5.000 orang. Tidak ada makanan, mereka sudah lapar. Tapi karena Yesus hadir di situ, 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang. Kalau Yesus hadir di hidupmu, Yesus nyata dalam keluargamu. Dia tahu untuk membuat yang sedikit menjadi berlimpah-limpah. Haleluya. Karena Yesus hadir. Tapi saudara, kita selama ini mungkin berpikir Yesus hadir itu seperti apa? Ketika Yesus hadir, kita mau hidup oleh hidup Yesus. Apa hidup Yesus? Hidup baru. Apa itu hidup baru? Yang pertama, aku anak Allah, hidup oleh Roh Allah. Apakah saudara anak Allah? Anak Allah itu hidup oleh Roh Allah. Saudara, ketika kita menjalani hidup ini, apakah kita sedang hidup menurut perasaan, menurut kehendak kita, menurut pikiran kita? Dari mana perasaan, kehendak, pikiran datangnya? Dari dunia, dari keadaan, dari filsafat manusia, dari persoalan. Saudara pernah mengalami lihat persoalan saudara rasanya marah, pernah? Itu berarti kan hidup dari persoalan. Dari kebutuhan, pernah enggak saudara gara-gara kebutuhan hidupmu yang banyak engkau khawatir, pernah? Itu artinya hidup dari kebutuhan. Pernahkah saudara melihat iklan lalu saudara pingin beli tapi saudara enggak punya duit? Itu namanya dari apa? Hidup dari iklan. Berapa banyak orang saudara hidup dari berita hoax. Senengnya selalu cari berita-berita negatif, berita buruk lalu bagikan. Mari di tahun yang baru saya mengajak semua jemaat Tuhan. Terimalah hidup yang baru, hidup oleh Roh Allah. Roh Kudus mengajari saudara, Roh Kudus bicara kepada saudara, Roh Kudus membawa firman-Nya kepada saudara semuanya. Hidup baru yang kedua adalah apa? Aku menjadi murid Kristus. Aku bergaul dengan Tuhan setiap hari. Saya tahu tidak ada yang sempurna dalam hal yang seperti ini, tapi paling tidak saudara sudah punya patokan dalam hidup ini. Setiap hari dalam segala situasi, engkau mau saudara menjadi murid Kristus. Engkau melihat persoalan tidak sibuk mencari siapa yang salah. Tapi bertanya kepada Tuhan, apa yang engkau mau melalui semua situasi ini. Engkau gak sibuk melihat keadaan yang sulit saudara. Tapi engkau diskus sama Tuhan, Tuhan engkau mau ajar apa kepada aku. Mari saudara, 7 hal ini menjadi kehidupan yang memberi saudara akan melihat penyertaan Tuhan sempurna, penyediaan Tuhan berlimpah dalam hidup saudara. Engkau murid Kristus. Yang ketiga saudara, aku berada dan bertumbuh dalam support system keluarga rohani. Bahasa Ibraninya, unang patentengan. Tahu artinya itu saudara? Unang pa jago-jago hoko. Macam bisa aja kau hidup sendirian. Datang gereja, pulang, datang gereja. Enggak merasa seperti enggak butuh keluarga rohani. Seperti enggak butuh ada orang lain yang mendoakan saudara.
Seperti nggak butuh ada orang lain yang mengingatkan saudara. Saudara, Yesus saja mencari keluarga rohani. Dia panggil 12 orang yang bandel-bandel ini saudara. Tapi tetap dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, aku berbuah dan menjadi saksi Kristus. Kita jangan hanya mau karir kita berbuah, pekerjaan kita berbuah, bisnis kita berbuah. Tapi hidup kita sendiri harus berbuah. Kita gak mau jadi pohon yang kemudian tidak berbuah. Tuhan marah saudara. Dan kita hasilnya menjadi saksi Kristus. Hidup baru membuat kita apa yang terjadi? Aku ingin mendoakan, menjangkau dan memenangkan jiwa-jiwa. Saudara datang ke gereja, salam orang, kenalan saudara, jangkau jiwa, doakan dia. Di mana saja saudara, di kantormu, di perusahaanmu. Saya mau bilang kepada saudara semua ini, jangan pikir untuk keuntungan Tuhan. No, engkau sendiri yang akan beruntung. Kenapa? Karena hidupmu berguna. Hidup yang indah adalah hidup yang berguna. Harta boleh banyak, tapi kalau hidup gak berguna buat apa? Yang keenam saudara, ini hidup baru. Aku mau memuridkan jiwa-jiwa. Yang terakhir saudara, aku menjalani panggilan apostolik. Apa ini panggilan apostolik? Saudara doa aja, Tuhan, aku tahu menjadi pengikut Kristus bukan hanya datang ke gereja, dimuridkan, tapi aku bertumbuh, aku berbuah. Aku rindu dipakai menjangkau, memenangkan jiwa. Aku ingin memuridkan. Dan aku ingin hidup dalam panggilan apostolik. Apa itu panggilan apostolik? Saudara, bukan hanya melayani Tuhan, tapi engkau melahirkan pelayanan. Engkau melayani dan kemudian melahirkan ministry-ministry. Saya rindu saudara dari gereja ini lahir ministry-ministry, pelayanan-pelayanan. Kita sedang mempersiapkan satu ministry yang baru. Ministry untuk panti asuhan, saudara. Panggilan ini sudah pernah ada puluhan tahun lalu di hati daripada founder gereja kita. Sudah pernah mendirikan panti asuhan. Dan panggilan ini Tuhan taruh kembali. Kenapa baru sekarang Pak? Karena ini baru Tuhan taruhkan lebih kuat lagi. Kita tidak sedang buat apa yang kita ingin lakukan. Tapi Tuhan tuntun kita apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Kepedulian saudara terhadap bayi-bayi yang lahir di luar pernikahan. Kepedulian terhadap bayi-bayi yang lahir dari pasangan yang tidak siap. Pasangan yang susah. Bayi-bayi ini kemudian ada di rumah sakit ditinggal. Dan akhirnya saudara, banyak bayi-bayi ini yang lahir dari sebenarnya pasangan Kristen katanya. Kalau Kristen beneran mestinya enggak kayak gitu ya. Tapi ya begitulah yang terjadi. Lahir dari keluarga Kristen katanya saudara. Tapi kemudian nggak ada yang ngambil. Diambillah oleh lembaga-lembaga non-Kristen. Maka kita mau peduli. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam kerajaanmu kami ada dalam hidangan bersama Sang Raja itu. Di dalam kerajaan itu kami adalah anak Raja. Dan Sang Raja itu adalah Bapa kami. Kristus yang sudah turun ke dunia. Kami semuanya boleh terima hidup yang baru.
Engkau yang sadar dikasihi, ucapkan syukurmu. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Biar Bapa mendengarkan ucapan syukur anak-anaknya yang sadar dikasihi oleh Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kasih-Mu Tuhan. Mari yang mau hidup dengan hidup yang baru di tahun yang baru ini, mari yang mau hidup bagi Yesus katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Mari yang mau hidup bagi Tuhan, angkat suaramu nyanyikan. Tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup bagimu, tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Mari yang percaya katakan, dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Mari kita sambut kasih-Nya. Dia mau mengasihani kita, Dia mau tetap berbelas kasihan kepada semua manusia. Kita sambut kasih-Nya yang besar itu. Haleluya.